Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Liksan Pixel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang akan bahas salah satu topik yang penting dalam dunia jaringan, yaitu tentang konfigurasi OSPF multi area. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas OSPF single area. Nah, kita akan upgrade nih sedikit level menjadi ke multi area. Kenapa multi area ini penting? Karena dalam jaringan yang berada di skala besar, multi area sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi overheat pada router dan menjaga kestabilan pada routing. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa saja konsep multi area yang ada di multi area. Ya, sebelum kita masuk ke konfigurasi multi area, kita harus paham terlebih dahulu konsep-konsep yang ada di multi area SPF ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang single area SPF. Nah, single area SPF ini sangat cocok untuk jaringan yang berada dalam skala kecil, misal perusahaan doang atau startup kecil-kecilan itu bisa. Tapi kalau jumlah routernya semakin banyak, maka LSBD atau link state database akan semakin besar, dan itu bisa menyebabkan overheat pada router seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian dengan multi area SPF inilah jaringan dapat dibagi menjadi beberapa area sehingga tidak dapat sehingga update pada routing hanya tersebar di area masing-masing, misal area 1, area 0, area 0. Nah, gitu guys. Namun semua area 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu harus terhubung ke satu area yang bernama area 0 atau backbone area. Nah, selain itu juga ada beberapa tipe router yang perlu kita ketahui. Pertama ada internal router, yaitu semua interface harus berada dalam satu area. Misal area 0 ya area 0, interface-nya berada di area 0 ya area 0, area 1. Kemudian kedua nih ada backbone router. Nah, ini apa? Jadi backbone router adalah router yang berada di area 0. Jadi routernya harus berada di area 0. Kemudian ada ABR atau singkatan dari area border router. Ini router yang menghubungkan antara area backbone dengan area lain. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah ada SBR atau Autonomous System Boundary Router. Nah, ini router yang melakukan transisi boot dari protokol lain ke SPF. Misal protokol SPF ke EGRP atau EGRP ke OSPF RIP ataupun yang lainnya. Oke guys, sekarang kita akan bahas jenis LSA dalam multi area. Nah, kalau kita bicara tentang multi area, pasti hal ini akan berurusan dengan yang namanya LSA atau singkatan dari Link State Advertisement. Dan dalam LSA ada beberapa jenis-jenisnya. Ada beberapa tipe. Pertama tipe 1 nih, ada router LSA. Ini dibuat oleh step router di area. Kemudian kedua ada network LSA, itu dibuat oleh DR. Kemudian tipe 3 summary LSA, itu dibuat oleh ABR untuk menyebarkan informasi yang ada di antar router. Kemudian tipe 4 dan 5 adalah external LSA. Ini digunakan kalau ada SBR yang menghubungkan SPF dengan protokol lain. Ya, registry boot gitu ya. Jadi intinya dengan multi area ini informasi routing dapat lebih terkontrol.
Guys, kita langsung aja masuk ke contoh topologinya. Seperti ini ya. Tadi sudah saya config, jadi kita akan buat ulang lagi. Delete. Nah, dan kita tambahkan lagi buat router ya. Kita akan menggunakan topologi yang sederhana aja, biar kalian tidak bingung kalau banyak-banyak. Lalu hubungkan dengan kabel. Ini bebas ya, mau gigabit, mau gig ataupun apa FA. Nah, biar nggak bingung, kita temukan node untuk IP. Ini misalnya 10/30, areanya area 1 misalnya. Udah. Di sini area 2. Area 2. Area 0. Udah ada IP-nya. Dua. Kita rapikan sedikit ya. Nah, ini kita nyalakan. Kita buka semua terminalnya biar nggak nunggu lama. Kita nunggu reload. Cek lagi. Ya udah ya guys. Cek enter aja dan masukkan konfigur terminal. Ya, konfigurasinya sama. Dan masukkan interface. Menyalakan interface, kemudian memasukkan IP address pada setiap interface. So, di sini yang terhubung ke router 2 adalah G10. Interface G10. IP address itu 1. Ini biar lebih enak aja. Kemudian masukkan ESA untuk menentukan router. Dan kita simpan aja dulu. Minta exit. Nah, lalu kita masukkan perintah untuk membuat protokol SPF nih. SPF misalnya 100, importnya 10. Nah, sesuaikan dengan ini. Sini ada 1, saya akan masukkan ada 1 dan saya WR dan exit. Nah, oke. Kita masuk ke router 2 sama kayak tadi. Masukkan IP pada setiap interface, kemudian menyalakan interface-nya. Nah, setelah itu langsung aja kita buat protokol SPF. Di 100 ya. Masukkan portnya. Masukkan area juga, sesuaikan. Nah, udah. Kita masuk ke router 3 sama juga.
saya lupa nanti. Misal di sini area 2 kita akan pakai 30. Yang dulu exit masuk untuk membuat token aspek. Dan kita exit seperti tempat sama juga tuh selesai. Nah, maka cukup sekian video cara konfigurasi dari ini ya. Ini multi area OSPF. Kita lanjut bagaimana cara membuktikan apakah lab ini berhasil atau enggak. Oke, langsung aja kita cek. Kita masuk ke router 1 dulu. Kita enter. Nah, biar agak jauhan. Kita masukkan perintah show IP route OSPF. Nah, kalian lihat ini IA yang berarti internal apa sih salah nih OSPF inter area nih udah ketemu kan. Gitu kan. Terus kan juga perintah show IP OSPF network. Nah, contohnya ini ya. Kemudian kita lihat show IP OSPF database. Udah masuk semua ya. Kita testing lah. Enggak usah ya. Nice. Bisa guys, ternyata guys. 32 dari sini ya. Kita cek lagi di R2 show IP route OSPF. Nah, ini ada ya yang 30 di sini ya. Dan masukkan juga perintah tadi IP to show IP OSPF database. Nah, masuk juga semua. Dan juga pindah terakhir to show IP OSPF tadi tuh network. Nah, ini masukkan sini sini. Kita cek di R3. Sama ya, masukkan perintah yang sama. Ada yang seperti dulu yang di ujung sini ya, di sini. Masukkan perintah lagi do show IP OSPF database.
bisa kelihatan semua. Dan kita masukkan do show IP OSPF apa netball, netball udah itu. Oh minus di 20 sama 30. Yes, kita cek di router terakhir. Show IP route SPF. Udah masuk ya. Udah masuk juga. Show IP SPF database netball. Netball. Oke, mungkin cukup sekian cara melihat apakah konfigurasi kita berhasil atau enggak. Kita masukkan pertama ada do show IP route SPF, kemudian kedua ada do show IP OSPF netball, kemudian ketiga ada do show IP OSPF database. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya yang akan bahas tentang penutupan. Oke guys, mungkin itu tadi pembahasan video saya yang membahas tentang konfigurasi dasar OSPF multi area. Tadi kita sudah belajar tentang topologi, bagaimana bentuk topologi sederhananya, contoh bentuk topologinya, kemudian cara konfigurasinya, dan juga cara verifikasinya atau cara mengeceknya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, OSPF multi area ini sangat penting untuk jaringan yang berada dalam skala besar, karena dengan multi area ini proses routing dapat lebih terstruktur dan lebih terefisiensi. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga subscribe. Dan jangan sampai jumpa di video saya berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.